Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita langsung ke pertanyaan dari mahasiswa. Silakan berdiri. Ditujukan untuk siapa? Selamat malam, nama saya Faiz, Faiz. dari BINUS University dari jurusan Marketing Komunikasi. Saya mau bertanya untuk Pak Ferdi. Pak Freddy. Ya, saya mau nanya, jika Presiden hanya mengikuti mekanisme konstitusional, mengapa beliau tidak menggunakan hak veto politik, misal dengan menolak atau menunda pengesahan revisi UU KPK di tengah gelombang demonstran mahasiswa? Terima kasih. Oke. Ini suara mahasiswa, silakan Bang Freddy. Ya, Itu bukan pertanyaan dari Uda Ferry kan? betul. Tadi saya bisikkan. Kan pembisik Jokowi banyak, pembisik mahasiswa juga banyak. Silakan Bang. Kan tadi udah disampaikan bahwa ini adalah inisiatif DPR. Ya, tadi Pak Laude juga ini begitu cepatnya, begitu kilatnya, ya sehingga yang dilakukan Pak Jokowi, ini bahasa saya ya, yang dilakukan Pak Jokowi hanya bisa kompromi politik supaya ya draft yang disampaikan DPR itu tidak goal sepenuhnya, tetapi mengajukan bahwa ya saya sampaikan tadi supaya KPK tetap bisa tidak dilemahkan. Dan saya melihat indikator persepsi tadi ya itu tidak semata-mata karena katakanlah revisi undang-undang KPK itu, tetapi banyak indikator-indikator lainnya. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang kan di framing, dibangun persepsi politik, persepsi publik bahwa akibat revisi undang-undang KPK tersebut, ya Jokowi melemahkan KPK. Jadi Pak Jokowi sudah jawab, itu bukan inisiatif pemerintah tapi inisiatif Pertanyaannya DPR. tadi, kenapa Kan sudah Pak saya Jokowi jawab, tidak karena- menggunakan haknya, misalnya meminta menunda, itu kan sudah ngambang dari tadi itu. Kenapa Jokowi misalnya tidak meminta menunda saja gitu? Itu aja dijawab. Saya sudah jawab, itu Jawabannya kompromi politik karena memang itu inisiatif inisiatif DPR. Berarti Jokowi setuju juga berarti Berarti kan? setuju dengan cara kompromi. Ini bahasa saya memang begitu. Oke. Nggak ada masalah. Berarti memang Jokowi setuju dengan cara kompromi. Kompromi politik makanya Pak Jokowi menghadirkan surprise dengan Artinya saya udah setuju dengan kompromi atau setuju dengan catatan. Kan itu berarti. Iya, tapi tidak Karena semua. menurut Adinda ini harusnya Jokowi bisa menggunakan hak politiknya meminta DPR menunda membahas. Mengapa Jokowi tidak memilih meminta DPR menunda? Tetapi menurut Bung Freddy memilih kompromi politik dengan DPR. Iya, Artinya karena setuju dengan catatan. Jadi Jokowi jangan dibilang nggak setuju karena tidak 2015, menandatangan. 2016, 2017, 2018 Jokowi konsisten menolak itu. Tapi demi stabilitas politik karena ini DPR tidak bisa terbendung lagi, itu saya sudah sampaikan tadi. Ya, jadi harus dibangun kompromi politik dan Puas dengan itulah jawabannya? hasilnya. Oke, baik. Puas Itu ya nggak? jawabannya ya, Belum kompromi puas. politik, Di kompromi dalam- politik. Di dalam nanti Bung Feril mungkin tidak ada hak veto itu. Ya, di dalam Ya konstitusi jangan kita. terjemahkan hak veto, tapi hak politiknya Jokowi kan bisa Oke, meminta saya harus menunda. bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah karena kompromi politik. Yes. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Saya harus ke pertanyaan selanjutnya dari penonton YouTube CNN Indonesia dari Preti Naura. Saya ke Anda, jika undang-undang dikembalikan ke versi lama, apakah itu cukup memulihkan independensi KPK, Bang? Ya, secara Operasional lah. banyak keuntungannya. Karena terus terang KPK itu menjadi percontohan dunia ya. Betul. Karena mereka itu sangat envy. Lembaga anti korupsi yang lain itu tidak ada yang seindependen KPK dulu. Bahkan di dalam undang-undang KPK disebut melapor bertanggung jawab kepada rakyat, dikatakan seperti itu. Jadi setiap international conference, kalau di Vienna itu kan soal UNCAC berkali-kali, saya itu selalu diperebutkan itu oleh negara-negara. Perancis tanya karena mereka mau bikin, Australia bikin, semuanya mencontoh KPK Indonesia itu best practice bukan nasional, best practice dunia. Makanya ketika diubah, Hancur lah sudah. eksistensinya itu menjadi bagian dari eksekutif, wah itu betul-betul menggoyahkan jati diri KPK itu sebenarnya. Oleh karena itu untuk menjawab adik-adik itu,
masih ingat nggak? Banyak sekali demo dan banyak yang meninggal. Tapi Presiden juga tidak pernah mau mengatakan, stop dulu ini pembicaraan. Kalau Anda adik-adik mahasiswa pergi di kantor KPK yang lama, itu kalian akan lihat aula yang namanya Yusuf Randi. Itu adalah nama mahasiswa yang meninggal. Korban pada Yang kebetulan saya tempel jadikan aula di Anti-Corruption Learning Center itu. Jadi memang menurut saya kalau itu dikembalikan, ya itu akan mengembalikan marwah KPK dan akan menjadi contoh yang baik. Tentunya pimpinannya juga harus dipilih yang memiliki integritas yang baik. Oke, baik. Dan pertanyaan saya terakhir untuk semuanya, karena pemerintah mengatakan belum ada pembahasan untuk kembali lagi ke undang-undang yang lama, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk lagi-lagi kita menjaga semangat anti korupsi ini tetap berjalan. Saya mulai dari Anda. Ya saya kira sederhana ya, ini kan kita itu tidak perlu meratapi susu yang sudah tumpah. Persoalan ingin mengembalikan kepada undang-undang KPK ini kan anggaplah peristiwa historis. Yang paling mungkin saat ini adalah upaya-upaya serius dengan adanya undang-undang yang memang sudah saat ini sudah digunakan, yaitu hasil undang-undang revisi KPK 2019. Meski pada saat yang bersamaan sebenarnya banyak sekali. Kalau ditanya kepada kelompok aktivis dan gerakan civil society, ya keinginan terbesarnya adalah kembali kepada undang-undang KPK yang lama, tapi sepertinya hilal politiknya belum muncul di DPR. Karena per hari ini tak ada satupun partai politik dan anggota Dewan statement soal pentingnya untuk mengembalikan kepada undang-undang KPK yang lama. Bahkan Istana ketika di doorstop soal wacana ini, bicaranya tidak kelihatan memberikan bahwa ini akan dibahas tahun 2026 ataupun di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, Elvira, satu hal yang pasti, kalau kita membaca survei-survei opini publik secara umum, kan salah satu tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja pemerintah hari ini adalah soal perspektif penegakan hukum di bidang korupsi. Sesuatu hal yang agak sedikit berbeda dengan Jokowi. Jokowi itu puas dengan kebijakan-kebijakan yang populis, soal bansos, soal infrastruktur, dan seterusnya. Tapi Prabowo Subianto per hari ini itu salah satu domain yang kemudian dianggap penting adalah tentang pemberantasan korupsi. Menurut saya ini adalah tren positif. Sekalipun misalnya dalam indeks persepsi korupsi kepuasan ini tidak terpotret karena ada kecenderungan menurun. Tapi bagi saya ini semoga menjadi trigger karena apapun judulnya, korupsi itu adalah soal extraordinary yang memang sudah mestinya harus kita lawan. Jadi bukan hanya presiden, bukan hanya DPR, dan bukan hanya partai politik, ini harus menjadi concern bersama. Karena secara prinsip korupsi menurut saya ini bukan sudah menjadi budaya, tapi seakan-akan tinggal nunggu waktu kapan ini menjadi azab untuk bangsa dan negara kita ini akan hancur sehancur-hancurnya gara-gara korupsi yang kemudian terus merajalela. Saya kira di situ menurut saya, Elvira. Oke, baik. Terima kasih. Bang Ferry. Ya, saya ingin mulai dengan bicara evaluasi dan kira-kira solusi apa yang terbaik ke depannya. Memulai penyebabnya kalau mau evaluasi, persis saya ingin ambil contoh Bang Ferdi Damanik. Bahwa di dalam perampasan aset, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa kalau DPR-nya tidak setuju. Sebaliknya, ini juga menjelaskan untuk membuat undang-undang butuh kesepakatan dua belah pihak. Kalau Presiden saja mau, tidak bisa. DPR mau juga tidak bisa. Jadi ini kemauan dua belah pihak. Kehendaknya sangat menentukan di Presiden. Kenapa? Karena koalisinya tunggal mutlak. Persis apa yang terjadi di Presiden Prabowo saat ini. Kalau Presiden Prabowo bicara, sahkan perampasan aset dan sungguh-sungguh mengirimkan orangnya dan memerintahkan partai-partai koalisinya, jadi itu barang. Begitu juga mengembalikan KPK, tidak pun setuju DPR, dia bisa mengeluarkan Perpu. Jadi Presiden, persis yang diceritakan ilmuwan ilmu politik dan hukum tata negara, sentral sistem presidensial ada di Presiden. Dan sepandai-pandai Presiden adalah memperjuangkan kehendak rakyat melalui kewenangannya. Dan itu yang tidak terlihat di Presiden Jokowi, bahkan saat ini Presiden Prabowo. Kedua, kalau mau bicara apa solusinya, tentu itu akan kita serahkan kepada Presiden Prabowo dengan berbagai catatan. Bahwa harus ada perbaikan, yes, harus ada upaya yang lebih baik, persis seperti yang disampaikan Bang Sarif tadi, bahwa KPK kita itu pernah menjadi contoh banyak negara. Malaysia baru saja yang diceritakan banyak hal soal
lembaga anti rasuahnya hebat itu, mencontohnya ke KPK kita. KPK Australia yang sangat hebat dengan Robodep dan segala macamnya dalam kasus-kasus penting itu, mencontohnya KPK Federal Australia, mencontohnya KPK kita. Banyak negara yang mencontoh keberhasilan ketika itu, ketika undang-undangnya independen. Kembalikan undang-undang ini. Walaupun undang-undang ini tidak sempurna, saya pikir ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena harus ada yang menyusul. Jadi undang-undang KPK tidak bisa berdiri sendiri untuk memperbaiki Republik ini. Perintah ANKEK, ya, quote and quote, adalah satu, harus ada undang-undang tindak pidana korupsi, harus ada undang-undang lembaga yang independen, yaitu KPK kita model lama, harus ada undang-undang perampasan aset, harus ada undang-undang pencucian uang, harus ada pembatasan uang kartal. Baik. Nah, ini masih pekerjaan panjang. Oke. Pekerjaannya yang banyak itu sudah diputus mata rantainya dengan merusak undang-undang KPK. Oke, baik. Jadi kalau Waktunya Presiden habis. Prabowo daripada omong-omong cerita mengejar koruptor ke Antartika, dia keluarkan perpu besok pagi, semua orang di isu pemberantasan korupsi hormat ke dia. Naik pangkat Presiden Prabowo menjadi bintang 6. Baik, baik. Saya pikir itu maksud. Terima kasih, Daveri. Bang Freddy, singkat saja. Ya, saya sepakat ya. Jadi berdasarkan survei disampaikan Bung Adi tadi bahwa tercapture penegakan hukum pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo ini mendapat apresiasi dari publik, kan begitu, khususnya kalangan menengah ke atas. Nah, saya mau sampaikan, mari ya kita sama-sama sepakat bahwa pemberantasan korupsi harus kita dorong terus. Jadi mari kita publik, ya kita ajak partai-partai, kita ajak semua civil society, mari kita dorong, kita yakinkan Presiden seperti dikata tadi Bung Ferry tadi, bahwa RUU perampasan aset ini harus disahkan. Karena itulah menurut saya yang paling ditakuti oleh para koruptor. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bang. Sampai yang singkat. Ya, bahwa isu korupsi ini memang bukan lagi isu yang terselubung di kita. Kita ini betapa buruknya dengan isu korupsi. Dan kita berharap bahwa semua masyarakat juga menjadi manusia-manusia yang anti korupsi. Maka ketika ada money politik juga di demokrasi terjadi, masyarakat juga sebaiknya menolak karena itu bagian dari korupsi. Yang kedua, memang sangat penting sekali menyempurnakan sistem aturan-aturan dalam pemberantasan korupsi seperti yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Itu memang undang-undang itu perlu sekali. Perampasan aset, pembatasan uang kartal, dan pencucian uang itu semua harus diperkuat. Tetapi saya akan tetap menyuarakan satu poin yang paling penting yang harus kita lakukan kalau kita mau serius memberantas korupsi adalah merevisi ancaman dalam pasal-pasal tipikor yang selama ini selalu diancam pidana paling sedikit sekian tahun, paling tinggi sekian tahun. Disinilah ruang negosiasi di penuntutan dan divonis antara terdakwa dengan jaksa dengan hakim sehingga vonis itu bisa timpang di satu kasus dengan kasus yang lain. Saya berharap bahwa satu saat kita semua akan berani menerapkan hanya satu ancaman hukuman, yaitu ancaman hukuman seumur hidup. Ketika dia memang bersalah, tidak ada tawar-menawar tuntutan, tidak ada tawar-menawar vonis, vonisnya adalah seumur hidup. Maka kita akan menjadi negara yang konsisten untuk serius memberantas korupsi dan itu akan menjadi menakutkan bagi para koruptor-koruptor. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bang Ferdinand. Bang Adi? Ya, pertama adalah saya sebagai pendukung Pak Jokowi ya, dan saya rasa saya juga akan didukung nih oleh banyak para pendukung Jokowi. Kita juga merasa bersepakat dengan Pak Jokowi ketika mengatakan kita tidak keberatan kalau undang-undang KPK itu harus direvisi kembali ya. Kita tahu bahwa itu butuh waktu lama, tapi kita setuju dengan itu. Kedua adalah tentu saja yang lebih penting adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Gibran beberapa hari yang lalu, yaitu undang-undang perampasan aset harus segera ya oleh DPR disepakati untuk dibahas dan kemudian dihasilkan. Karena kalau dari pemerintah itu sudah ada sebetulnya rancangannya ya. Jadi undang-undang perampasan aset itu penting untuk memiskinkan para koruptor. Dan hanya dengan cara memiskinkan koruptor itulah saya rasa para calon-calon koruptor akan berhenti berpikir untuk merampok uang rakyat. Oke, baik. Terima kasih. Itu juga kita kawal bersama sebagai penutup. Ya, sebagai penutup ya saya berharap bahwa kalau kita lihat semua platform partai politik itu pasti ada anti korupsinya.
Tapi kan janji-janji terus ini. Tidak pernah konkret. Ya, salah satunya itu undang-undang perampasan aset. Seharusnya segera diundangkan. Itu konkret itu. Cuma sayangnya saya baru dengar lagi nih. Kan undang-undang perampasan aset itu sekurang-kurangnya ada pasal yang mengatur tentang illicit enrichment, memperkaya diri dengan tidak sah, unexplained wealth, satu kekayaan tidak bisa dijelaskan asal usulnya agar itu bisa dirampas negara. Katanya hilang itu barang dari draftnya. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah dan DPR, tolong dong dikeluarkan itu draft terakhir RUU perampasan aset itu agar kita lihat, agar tidak kita nanti dijanji-janji terus ternyata keluar undang-undang perampasan aset tapi yang paling pentingnya malah nggak ada. Seperti itu. Jadi memang daripada hanya bicara lebih bagus bekerja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Laode. Kita juga akan kawal ya mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Saya tutup wacana pengembalian undang-undang KPK jangan hanya jadi cerita, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi harus menjadi semangat bersama karena tanpa lembaga yang kuat dan berwibawa, pemberantasan korupsi hanya slogan semata. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.